Hadirin ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, sidang Id keluarga besar Masjid Jami Al-Muhajirin, segenap warga masyarakat Perumahan Rancamanyar dan sekitarnya, para musafir, hamba-hamba Allah yang semoga kita semua dirahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya, saat ini kita diberikan oleh Allah untuk kumpul bersama, menampakkan, memperlihatkan rasa kebahagiaan, kegembiraan kita atas anugerah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita semua sudah diberikan tarbiyah, pendidikan oleh Allah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan.
Dan barusan kita sudah bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sejenak untuk berkumpul dalam rangka menyempurnakan salah satu daripada kegiatan sholat Id, yaitu melaksanakan khutbah Idul Fitri. Semoga anugerah yang sangat besar ini menjadi pembuka bagi kita ke depan, bahwa kita akan semakin akrab, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengiyakan, semakin menerima atas segala ajakan yang disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi seorang Muslim yang mendapatkan selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kepada baginda alam, Paduka Agung pahlawan revolusi Islam, pembawa kebenaran dengan cara-cara yang benar, sosok penegak keadilan dengan cara-cara yang adil, uswah tauladan bagi kita. Setiap orang yang mendambakan, menginginkan, mengharapkan kebahagiaan, bukan hanya bahagia di dunia, akan tetapi bahagia dunia akhirat. Abdul makhluqat wa abdul mawjudat, junjunan urang sadayana kakasih Allah, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. Dari mulai terbenamnya matahari dari malam itu menandakan bahwa kita diberikan kemenangan oleh Allah. Dan kemenangan itu bukan karena kehebatan kita, tapi kemenangan itu adalah hakikat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang yang menyambut kemenangan dengan menyatakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang tersebut sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kepada kita walitukmilul iddah walitukabbirullah, sempurnakanlah bilangan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Setelah kita diberikan kesempurnaan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, ibadah puasa kita, berikut amalia-amalia yang lain yang merupakan hajana yang begitu hebat yang Allah canangkan di bulan Ramadan. Maka kalau katakan walitukabbirullah ala ma hadakum, agungkanlah Allah. Kenapa mengagungkan Allah? Ala ma hadakum, atas Allah yang telah memberikan hidayah, karena Allah lah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Makanya setiap umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan lisannya dari mulai tadi malam selalu mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa itu artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar adalah sebuah ikrar, sebuah pengakuan kita sebagai seorang muslim yang benar-benar menyatakan dirinya kecil di hadapan Allah dan meyakinkan tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada makhluk yang agung, karena makhluk tersebut lagi diagungkan oleh Allah. Kalaupun kita dianggap besar, maka anggapan besar itu adalah karena Allah menitipkan kebesaran kepada
Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, ulama ahli sufi mengatakan Allahu Akbar itu adalah ikrar bahwa wa kullu ma siwallah fahuwa shaghir. Segala sesuatu makhluk namanya selain Allah itu adalah kecil. Jabatan kecil, pangkat kecil, tahta, harta kecil, wanita kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi kita yang saat ini lagi punya kekuasaan, lagi menjabat, maka kita harus mengingat satu daripada sekian banyak ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah Allah mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tu'til mulka man tasya, Dia Allah yang memberikan al-mulka, kekuasaan. Kita berikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan kedudukan. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadirin mesti kita ingat, Allah juga yang mencopot kekuasaan daripada diri kita. Tidak sedikit orang yang baru menjabat 1-2 tahun, bahkan cuma 1-2 bulan, bahkan ada yang baru ikrar bagi lantik sebagai seorang pejabat, jabatannya dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ungkapan wa tanzilul mulka mimman tasya. Tidaklah bagi kita menyombongkan diri atas kekuasaan. Tidak pantaslah bagi kita menyombongkan diri atas penghargaan yang diberikan oleh sesama kita. Kenapa? Karena kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah pemberian dari Allah, dan Allah mau berwenang untuk memberikan dan menanggalkan jabatan daripada diri kita. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Kita diagungkan oleh Allah. Tu'izzu man tasya, engkau Allah yang memberikan kemuliaan, memberikan keagungan, man tasya, kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasya wa tudillu man tasya. Engkau juga yang menghinakan. Engkau juga yang menghinakan orang yang kau kehendaki. Ayat ini sangat indah akhirnya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kok kenapa hanya biyadikal khair? Padahal kodok, ada kodok baik, ada kodok yang buruk. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, dalam Islam ada ajaran bahwa ma min hasanatin fa min Allah wa ma min sayyi'atin fa min nafsi. Ma min hasanatin, apapun yang namanya kebaikan. Di hari ini kita berlebaran, bukan lebaran, bukan lebar merek, lebaran teh. Lebar itu apa? Lebar. Senyum mesti lebar, hati mesti lebar. Yang dimana hati kita tertutup untuk bersalaman dengan saudara-saudara kita. Maka dengan lebaran ini tidak ada yang lebih keras daripada batu, kecuali yang di hari ini hatinya masih membeku, tidak mau memaafkan, apalagi minta maaf kepada orang lain. Jangankan orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa pun akan dianggap menjadi orang yang hebat, orang mulia, terpuji tatkala mau memohonkan dan memintakan ampunan. Maka dalam kehidupan ini, jangankan sekelas kita manusia biasa, sekelas orang-orang hebat namanya waliullah,
Itu tidak ada satupun manusia kecuali para nabi. Karena nabi punya pangkat maksumina, diraksa, dijaga, dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk maksiat. Kalau selain para nabi tidak ada yang maksum. Walaupun orang sudah pangkat seorang waliullah, dianggap orang yang paling hebat, ibadahnya hebat, tidak ada jaminan, tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan. Saudaraku, mari di hari yang fitrah ini, hari yang suci ini, hari kemenangan bagi kita semua, mari kita membukakan pintu hati kita untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, kita saling memaklumi kekurangan orang lain. Jangan sampai kita menjadi manusia yang selalu menatap kejelekan orang lain, yang dimana ini diancam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, sittatu asya'a tuhbibul akmal. Ada 6 hal yang dapat menghancurkan, yang dapat menggagalkan amalnya seseorang. Kita di bulan Ramadan menghiasi Ramadan dengan tilawah Al-Quran, dengan tadarus, dengan berinfak, dengan bersedekah, bersilaturahim, dengan memberikan santunan kepada duafa, kepada yatim. Kalau hari ini kita masih menatap keburukan orang lain, masih kene ningali kawanan anu sanes, Pak, maka amal kita ini semuanya haba'am mansuro, bagaikan abu yang ditebarkan, tengayak naon-naonan amal orang. Tidak ada apa-apa amal kita, rugi kita nih. Puasa 1 bulan, riyadhah latihan 1 bulan penuh, kita dilatih menhaus dan lapar. Hakikatnya bukan hanya menhaus dan lapar, tapi hakikatnya mengendalikan diri kita, menahan hawa nafsu kita. Nanti katakan yang dapat menghancurkan, yang dapat menghilangkan, menggugurkan amal seseorang itu diantaranya adalah wal istighfaru bimuyubin nas, sibuk, repot, aktif selalu menatap, melihat komodi aina mah likur ningali unggul. Bukan menatap saja, sekarang keburukan itu disebar luaskan. Maka kita akan melihat dampak orang-orang yang selalu menebar keburukan. Setelah Ramadan, perilakunya akan sama seperti sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kalau dia tadi sebelum Ramadan sombong, maka setelah Ramadan pun tidak akan hilang kesombongannya. Kalaupun sebelum Ramadan dia rakus, maka tidak akan hilang rasa rakusnya. Maka akan masuk puasanya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamih illa al-akshuwal jumu'ah. Sumber pisan banyak sekali kamnya kabupaten. Kam min shaimin, banyak sekali orang-orang yang berpuasa. Shaimin isimna piro dijeelkeun mukmin. Itu menandakan umumnya umum mutlak, tidak mengenal dia laki-laki, perempuan, kiai, santri, menteri, polisi, TNI, pegawai negeri, semuanya. Kata Nabi, bisa di kiai, bisa di santri, bisa di polisi, TNI, bisa di pegawai negeri. Orang yang berpuasa banyak sekali. Laisa lahu min syiyami, teu aya naon-naon dari laisa teh. Tidak apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa dari puasanya, illal ajzu wal ju', kecuali menghasilkan haus dan lapar saja. Sementawis Allah nyebutkan di Al-Quran bahwa puasa itu adalah proses pendidikan bagi kita supaya kita ini masuk la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang
bertakwa. Kenapa Allah mendorong? Allah ngabedul urang, metot urang, menempatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan Allah akan bukakan kebarokahan. Tahu yang namanya barokah? Seketik mahi loba bisa dipakai ibadah. Sedikit cukup, banyak cukup, tapi dipakai ibadah. Itu namanya barokah. Kalau sedikit temahi loba tercukup, eta ngaranna barokah. Semakin tua hidupnya, bukan semakin nyaman. Akan ditinggal oleh anak istrinya, ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh tetangganya, ditinggal oleh keluarganya. Akhirnya dia tidak punya teman. Hidupnya merasa sebatang kara, jauh di Allah, jauh di agama, jauh di surga, jauh di manusia. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Allah Akbar. Di saat ini Allah di mana kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nikmat ini menjadi asbab turunnya rahmat dan barokah kepada kita. Allah menanamkan kelembutan, kasih sayang, tarohum wasyafaqah, rasa sayang, rasa welas asih, saling mencintai, saling menghargai. Tidak ada yang namanya perbedaan yang justru dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bukakan pintu hati kita masing-masing. Mari kita siap menerima maaf dan siap untuk memohonkan maaf kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan ini kita selalu hidup di bawah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lukilah di dalam Al-Quran Allah menceritakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim Rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Selagi Allah ngasih amanat nafas, pandangan, pendengaran kita, Allah menceritakan walau taro idil mujrimuna, lalu tema anjing Muhammad ningali al-mujrimuna kepada orang-orang yang brengsek, yang hatinya keras, lebih keras daripada batu, lebih keras daripada batu. Namanya mujrimun, orang-orang yang brengsek, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak mau akur dengan lingkungannya, tidak mau akur dengan tetangganya. Kalau pemerintah tidak mau akur dengan rakyatnya, rakyat hargai terhadap pemerintahnya. Orang-orang mujrimun, kata Allah, kalau kamu nanti melihat orang brengsek, nah kisurusi, nah jungkirkan karena sinahnya. Kalau sekarang berjalan menggunakan kedua kaki kita, kita berdiri tegak di atas dua kaki kita. Nanti kata Allah, engkau aku ya Muhammad, orang-orang berjalan, mujrimun berjalan bukan dengan kakinya, tapi berjalan dengan kepalanya. Jungkir, nah balikeun karena silahnya dihana. Mereka Rabbana absorna, saat itu mereka akan ikrar, Rabbana ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, absorna, kami sudah melihat, ada neraka sudah kelihatan, siksaan yang akan Allah timpakan kepadanya, tos katingali dan gelap, bergelimpangannya ular-ular besar, lidah-lidah mereka dipotong dengan gunting. Kalau perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab di dunia, eta tos katingali digantung ngangge naonna, digantung ngangge rambutna di neraka. Mereka melihat, oh ya Allah, itu tempatku ya Allah. Rabbana absarna, kami telah melihat ya Allah, wa sami'na, kami telah mendengar ya Allah, kata pendimun kadenge dordarna ayeuna pokok
nasihatkan ahli neraka, kebodohan pukulan anak malaikat terdengar oleh mereka. Lalu mereka mengatakan begini, ya Rabb, farji'na na'mal sholihan. Gusti, wih gede atuh abdi teh ka dunia. Nah, kalau orang yang gak sukses Ramadan kemarin, begitu asik indah melihat orang-orang yang berpuasa merayakan kemenangan, Qurannya tamat, infak sedekahnya hebat, silaturahimnya hebat, bersalam-salamannya kalah. Mereka begitu melihat orang-orang yang sukses, Gusti, wih gede Ramadan teh, abdi hoyong tepat deui jeung Ramadan, hoyong tepat deui jeung tarawih Gusti, abdi tarawihna kur 2 kali tarawih, abdi teh. Ayo tarawih aja. Tarawih kur 2 kali tarawih. Minta kalau Gusti wih gede jeung abdi teh, rek naon? Namal sholihan. Kalau dia pejabat Gusti, rek nanggalkeun jabatan, abdi rek jadi rakyat biasa we, raos biasa ngaliung, biasa ngopi bareng. Ari geus jadi pejabat ASN yang panggil rakyat teh. Jeung nuhun Gusti wih deui abdi teh kadunya rek naon? Ieu dunia abdi rek disodakohkeun kabeh. Kabeh itu Quran, pagang terakhir Gusti geus tahap kalimat. Ek dikata salah atuh ieu teh. Halo? Halo? Wih kenai abdi teh ya. Orang yang lama ya Rob, orang mah tamat Quran teh selama Ramadan 3 kali tamat, bahkan ada yang 10 kali tamat. Abdi mah teu sajus-jus acan, dan jus-jus we abdi mah. Ya Allah, kembalikan lagi ke dunia. Kumaha sallallahu naon kemana? Inna mungkin hari ini kami yakin. Dinten ieu Gusti abdi yakin sadayana. Apa yang disampaikan tuh balik, sampaikan para dai, para ustaz, benar dengan Gusti ari pendidik dengan kieu jauh di Gusti, jauh di surga, jauh di manusia, deket kana neraka. Emang harta dipelitkeun di kalau di Jakarta mah jadi naon-naon? Ye bakal dijadikeun ku Allah orai Pak. Udah kalungkeun dina leherna aya soban kieu tah pacokan ka urang tah dicocok dina naon teh tah. Otak urang teh dicocok cocok. Sakali sarua jeung saumur saribu tahun di dunia diulang kali sapoe demi 70 kali. Nauzubillahi min masallah dijawab walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak Allah hadirin kaya selatan kita, kalau kami berkehendak bakal binuh demi kalapang seperti ayeuna. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan ayo ya Ramadan penuh, mungkin ayeuna maghrib bisa penuh salat teh aja begini. Amin ya rabbal mustahil Ustaz Hesen, tidak ada yang mustahil. Itu namanya memutus rahmat Allah. Cek sudah jelema teh panteo memeh dipatok. Usaha heula, ayo solid pengurusna, DKM, pemerintahan, masyarakat ini solid bersama-sama untuk apa? Menuju satu tujuan apa? Ila rabbika muntaha. Ulah yang penghargaan di manusia. Jangan mencari kedudukan dari manusia. Carilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz yang karena jam 10 ieu aya menangan Allah cik kira-kira coba bantu ieu. Nih malih panasan geus kurang kieu bae ieu. Ulah atuh cinta. Halo. Gitu dicocokkan dulu. Kalau nggak cocok jangan memaksakan enggak. Usaha yuk, mudah-mudahan kita semua ya bersama-sama secara berjamaah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mempersatukan kita bukan hanya di dunia tapi mempersatukan kita di dunia akhirat. Kekek akur di akhirat kumaha lamun di dunia ada akur. Bagaimana mau solid di akhirat kalau di dunia enggak akur? Makanya hari ini kesempatan yang diberikan oleh Allah. Orang yang cerdas adalah
memanfaatkan kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan jadi momentum bagi kita untuk alhamdulillah berlebaran dengan Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, dan juga nampak para jamaah sedang sowan, sedang bersilaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Demikian pemirsa, pada lebaran pada tahun ini di 1443 Hijriah di Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, dan kita tadi dari rangkaian acara diawali dengan takbir dan juga ceramah dari guru besar Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, dan mudah-mudahan kita selamanya Allah berikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan pada lebaran kali ini dan seterusnya kita diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita dari mulai puasa kemudian ibadah-ibadah yang lainnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Aceh Saiful Ahmad beserta pengurus Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, Bapak Ustadz Heri, sedikit Ustadz. Sedikit untuk momentum Idul Fitri di kesempatan 1 Syawal 1443 Hijriah ini, kami dari atas nama pengurus Yayasan Muhajirin maaf dari lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyama wasallakum ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Cukup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.